Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, jangan lupa kita tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah tahu belum kita akan belajar tentang apa hari ini? Belum? Kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi angin, dan pembelajaran ke-1. Nah, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ibu akan membagikan link yang akan kalian isi sebagai presensi kalian pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok, kemudian kita akan belajar mengenai gagasan pendukung, kemudian kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber energi alternatif, kemudian kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Kalian sudah tahu belum gagasan pokok itu apa? Belum? Sebelumnya Ibu mempunyai cerita nih yang akan kalian baca ya. Ini ceritanya. Kalian akan baca. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya sudah tahu belum gagasan pokok itu apa? Belum? Nah, gagasan pokok adalah ide pokok dalam suatu bacaan cerita. Biasanya terdapat pada awal kalimat atau berada pada awal paragraf. Kemudian gagasan pendukung, kalian sudah tahu belum gagasan pendukung itu apa? Belum? Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang bisa menggunakan pendukung untuk mendukung suatu gagasan utama. Biasanya terdapat pada kalimat pertengahan atau kalimat di akhir. Kemudian perhatikan bacaan yang sudah Ibu sediakan di sini. Kalian bisa ceritakan dari awal paragraf sampai akhir paragraf, kemudian kalian bisa mengurutkan dan menghubungkan gagasan pokok dari gagasan awal sampai gagasan akhir. Kemudian di sini mereka menceritakan ada Ina dan Aska yang pergi ke sekolah. Kemudian sesampainya mereka di sekolah, mereka dibantu oleh teman-temannya untuk mengerjakan sebuah kincir angin. Mereka diminta untuk membuat sebuah karya kincir angin. Ayo kita bantu. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum kincir angin itu seperti apa? Belum tahu? Nah, di sini Ibu mempunyai gambar kincir angin seperti ini. Kemudian ada berbagai manfaat atau pemanfaatannya kincir angin. Ya, Nah, di sini kincir angin adalah salah satu pemanfaatan sumber energi alternatif. Nah, kalian sudah tahu belum sumber energi alternatif itu apa? Belum tahu ya? Nah, sumber energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Nah, ada berbagai macam pemanfaatan sumber energi alternatif, misalnya pada air, matahari, dan angin. Nah, pada air biasanya pemanfaatannya untuk apa saja? Hayo. Ya, pada air pemanfaatannya bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian pada matahari pemanfaatannya bisa digunakan untuk menjemur pakaian. Kemudian pemanfaatan pada angin bisa digunakan untuk pemanfaatan kincir angin seperti yang tadi ya. Kemudian selain pemanfaatan sumber energi alternatif, ada pula pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang sudah tahu belum sumber daya alam itu apa? Belum tahu? Sumber daya alam atau biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Nah, di sini ada contoh pemanfaatan sumber daya alam. Ada berbagai bidang ya anak-anak di sini. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua ada bidang perikanan, yang ketiga ada bidang peternakan, kemudian ada bidang perkebunan. Nah, yang pertama, bidang pertanian. Pada bidang pertanian ini bisa ditanami padi di sawah, sehingga padi di sawah menjadi beras, dan beras akan kita masak dan dikonsumsi kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, di bidang perikanan. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Kemudian, ikan pun bisa kita konsumsi setiap hari atau dikonsumsi sehari-hari. Kemudian di bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembelian hewan ternak untuk diambil hasilnya. Contohnya, dapat berternak sapi maupun ayam. Kemudian yang terakhir, ada bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas. Contohnya seperti perkebunan teh. Teh yang sudah dibudidaya akan diolah dan kemudian dapat kita konsumsi. Nah, berikut adalah berbagai macam contoh pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita sudah belajar banyak ya tadi tentang hari ini. Nah, yang pertama, ayo kita sebutkan kita sudah belajar tentang apa saja tadi. Ya, pintar sekali kita. Tadi sudah belajar mengenai gagasan pokok, kemudian kita sudah belajar mengenai gagasan pendukung, kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber energi alternatif, kemudian yang terakhir kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian agar dikerjakan di rumah, kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, memakai masker jika akan bepergian, dan selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, cukup sekian dari Ibu pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.